Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih sahabat Dori semua? Balik lagi ya di channel kesayangan Dori Grab. Oh ya, ini udah ada hampir 10 hari ini ndak ngonten ini, karena selama 10 hari itu saya vakum di rumah ya, bantu-bantu orang rumah kan ada renovasi, jadi sementara ini ndak on beat. Nah, on beat kali ini hari Senin ini tanggal berapa ya sekarang ya? Ini mulai on beat pertama dari saya libur dulu terakhir waktu saya nganter saudara juga di airport Embarkasi di Solo ya, antar tangga mau berangkat haji. Itu dari sejak itu saya libur sampai sekarang ya, kurang lebih ada 9 harian. Nah, 10 harinya ini sekarang ini saya berangkat. Oh ya teman-teman, ini sekarang saya berada di Kecamatan Patean ya. Nah, Kecamatan Patean ini terkenal dengan wisatanya Curug Sewu. Nah, nanti saya ini cuman lewat aja ya jalannya, tidak lewat wisatanya, cuman lewat pintu masuk ke wisatanya aja. Tadi saya dapat orderan dari stasiun nyampe ke Bundaran Sukoharjo. Terus belum sampai ke bundarannya, baru nyampe di Sumber tadi kan, itu dapat orderan lagi. Jadi orderannya itu maraton teman-teman. Terus saya oke gitu kan, sementara saya inbox, saya antar customer yang satu dulu, ternyata yang customer 2 mau menunggu ya udah. Nah, jadi tadi dari Oleri itu dapat orderan sampai ke Bundaran Sukoharjo. Terus dari Bundaran Sukoharjo itu dari SMA tepatnya itu dapat orderan lagi ke Patean ini. Ini habis saja saya antar antar customer. Terus saya langsung enggak apa-apa lah, mumpung jalannya ini bagus. Ada apa ini sebentar temen? Ada kayaknya apa ini, laka, ini ada kecelakaan itu. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya ini banyak yang nonton. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Saya tidak mau meliput ya, karena saya juga mau perjalanan ke Semarang ini. Oh ya, next dilanjut ya. Jadi customer yang saya antar kedua ini tadi tepatnya di perumahan sebelah dekat pintu masuk ke Curug Sewunya tadi. Terus saya manfaatin vlog ini kan, rute yang saya ambil ini kan tidak balik lagi ke Oleri teman-teman. Ini tujuan saya ini mau ke Semarang loh. Ini lewatnya dari Patean, Singorojo sampai Boja, nanti tembus di Mijen, terus sampai Kerapia dan nyampelah ke Semarang. Jadi saya ini lewat rute pegunungan, ini lewat rute dari Sukoharjo nyambungnya ke Boja nanti. Makanya saya ambil view ini karena jalannya lumayan bagus banget pemandangannya. Karena ini kok di Sukoharjo juga cuaca tidak mendukung ya. Ini alhamdulillah habis turun hujan dan ini udah reda. Mudah-mudahan nanti ya cuacanya jangan hujan, jadi kita bisa lihat di sekeliling kiri dan kanan, lihat kebunku. Dah. Oh ya, ini baru sampai di desa Curug Sewunya ini bentar lagi. Jadi nanti ya itu teman-teman, di sebelah situ nanti ada pintu masuk. Selamat datang di pintu masuk wisata Curug Sewu. Di wisata Curug Sewu itu memang terkenal dengan curugnya, namanya aja Curug Sewu. Lah ini pintu masuknya ini teman-teman. Nah, ini pintu masuk 1, terus pintu masuk keduanya ada kayak, kalau tidak salah sebelah sana lagi ada lagi pintu masuk 2-nya ke Curug Sewu. Oke, buat
sahabat Dori, dimanapun Anda berada, ini pintu keduanya. Oke, dimanapun Anda berada yang ingin berwisata di Kabupaten Kendal, khususnya di daerah pegunungan, ini ada salah satu objek wisata Curug Sewu yang sangat bagus dan sangat cocok untuk keluarga, bisa dikunjungi. Nah, di situ ada kebun binatang mini ya. Ada kebun binatang mini, taman bermain, dan pastinya tentunya Curug Sewunya sendiri. Jadi dari Curug Sewu itu nanti bisa turun ke ke bawah itu, kalau tidak salah ada berapa tangga ya, lumayan cukup, ada berapa ratus tangga. Jadi sangat bagus sekali untuk untuk berwisata keluarga, itu sangat bagus sekali. Oh ya, lanjut next, ini tidak membicarakan masalah wisata. Jadi teman-teman, rute yang saya ambil ini adalah rute jalur selatan dari Kabupaten Kendal. Nah, dari Kabupaten Kendal ini kan ada tiga jalan raya tuh. Satu jalan Pantura, itu kan jalan paling utara. Nah, jalur tengah itu ada dari jalur Meleri yang lewatnya itu ke Pegandon sampai ke Ngampel terus Kaliwungu. Nah, terus jalur yang ketiga itu, ini adalah jalur dari Sukoharjo menuju ke Boja terus nyambung ke Semarang. Jalur ini kayaknya sekarang udah bagus banget, ini udah cor-coran semua, udah enak, udah seperti dulu jalannya rusak, jelek. Jadi jarang aktivitas dari Semarang mau ke sini yang lewat jalur ini, jarang banget. Kebanyakan lewatnya jalur Pantura. Jadi kalau sekarang orang Sukoharjo mau ke Semarang nggak harus ke Weleri dulu, langsung lewatnya jalur Boja ini, Singorojo, Boja terus nyambung Semarang, karena jalurnya udah bagus semua dan pemandangannya pun, nah ini seperti ini teman-teman, sangat bagus ini. Kiri dan kanan itu banyak tanaman kebun cengkeh ini ya, tanaman cengkeh, ada tanaman teh juga. Ini milik perhutani ya, kalau tidak salah ini. Nah, jadi pemandangannya itu sangat-sangat bagus. Jadi tadi saya berangkat ini dari rumah ya, itu sekitar jam setengah 11 siang, terus dapat orderan jam setengah 1 dari stasiun nyampe Sukoharjo. Terus dapat orderan lagi maraton dari SMA 6 Sukoharjo sampai ke Patean ini. Dan tadi juga saya udah ada janji, ada WA sama customer ya, katanya minta dijemput dari Semarang, ini mau pulang kerja sampai ke Rawasari. Ini customer ini juga tetangga desa ya, agak jauh rumahnya sih, berapa kilo dari rumah juga. Cuman ini dulu kan karena berlangganan ini, dia dapat orderan pas saya online di rumah, terus dapat orderan si customer ini, dan akhirnya minta nomornya, terus kemudian minta di offline gitu teman-teman. Jadi ya lebih enaknya ya seperti itu sih, karena udah langganan, udah cocok mungkin ya, daripada ku order cari driver lain kan mungkin udah kenal sama drivernya kan enak, jadi langganan. Ini ketiga kalinya saya jemput customer ini ya, karena udah 3 kali ini. Dulu saya antar itu udah berapa tahun yang lalu ya. Pulangnya ini emang tidak tentu, karena dia di sana juga kerja rumah tangga, kalau tidak salah paling setengah tahun sekali dia pulang. Jadi ini kok alhamdulillah tadi pagi dia udah kontak saya, katanya minta dijemput jam 3. Nah ini sekarang tepatnya jam 1:53. Jadi ini bentar lagi kan jam 2. Jadi makanya saya tidak turun lewat Weleri, lewat jalur Sukoharjo ke Boja ini untuk mempersingkat waktu teman-teman.
Jadi kalau saya kok turun lagi ke Weleri gitu ya agak lama lagi. Ya sebenarnya Grabnya itu kalau saya kasih tujuan ya bisa nyantol, cuman kan nggak tahu juga ya. Sebenarnya tadi juga saya ada inisiatif untuk nyalain arah tujuan ke Semarang, biar saya ke Semarangnya itu kan nggak ngosong gitu kan, siapa tahu ada CS gitu, ada customer itu kan, ada dapat orderan kan, lumayan bisa nambah-nambah buat minyak gitu kan, untuk bahan bakar. Walaupun tidak jauh sih, misal dari Weleri sampai ke Kendal atau Weleri sampai ke Kaliwung kan lumayan ya. Kepinginnya kan juga dapat orderannya itu kan dari Weleri sampai Semarang gitu kan enak, tapi kan tidak mungkin. Nah, cuman ini juga aplikasi Grab saya juga nyalain ini teman-teman. Nih, saya juga nyalain, cuman mustahil kalau di sini kok dapat orderan, karena di sini hutan apa namanya ini, jarang pemukiman. Ini kan apa namanya, PTP, ini kan kebun milik pemerintah, jadi kan sangat luas sekali, jarang pemukiman warga. Nah, di sini juga ada sinyal nih teman-teman. Nah ini kan, oh ini ada lagi ini, tadi koneksi buruk karena ini apa namanya, di tengah-tengah hutan ya, tapi hutannya ini hutan pertanian, bukan hutan belantara gitu kan. Karena di jalan ini kan masih sepi teman-teman, karena medannya mungkin ada tanjakan yang sedikit curam di daerah Singorojo sana. Berarti kalau dari sini ya kita turun aja. Kalau dari Singorojo mau ke sini rata-rata tanjakan semua. Kalau dari Singorojo ke sini memang kalau mobil-mobil besar bermuatan gitu kan, emang ini jarang yang berani lewat sini. Nah, kalau pemotor emang banyak sini lewatnya, untuk para pemotor semua. Jalan juga lumayan udah rame. Kalau dulu sebelum ini jalannya di aspal atau dicor kayak gini sepi banget. Dulu saya pernah lewat sini berapa tahun yang lalu ya, kayaknya sekitar 8 atau 7 tahun yang lalu, waktu saya dulu belum nge-Grab ya, masih jadi marketing atau masih jadi salesman gitu. Saya keliling-keliling gitu kan, dari sekolah sana sampai ke sekolah sana gitu kan. Itu lewat sini juga, itu jalannya waduh minta ampun, sangat jelek sekali, berlubang, aduh nggak layak lah pokoknya. Sekarang ini alhamdulillah nggak ada jalan rusak, walaupun ada jalan rusak palingan sedikit. Apalagi di daerah Jawa Tengah ini emang benar-benar pembangunannya sangat bagus dan udah merata sampai kampung-kampung gitu. Oh ya teman-teman yang baru gabung di channel ini ya, di channel dari Grab, minta dukungannya dengan cara subscribe, like dan komen ya. Mudah-mudahan channel dari Grab bisa cepat dimonetisasi dan semakin berkembang. Buat para subscriber, terima kasih sekali lagi yang udah mau menonton konten-konten dari Grab ya. Terima kasih. Oke, next dilanjut. Jadi lewat jalur selatan ini atau lewat jalur Sukoharjo Mboja ini, biasanya kalau pas hari cerah itu dengan sangat indahnya pemandangan itu bisa lihat Gunung Ungaran teman-teman. Ini karena cuaca tadi mendung dan hujan, jadi kita tidak bisa nampak pegunungan ya, di sekitaran semua tertutup sama kabut. Jadi kalau tidak salah dari Sukoharjo sampai ke Jogja atau ke mana itu, ke Semarang itu kurang lebihnya sekitar 35 kiloan. Sampai ke Mijen itu kalau tidak salah sekitar 35 kilo. Jadi jalannya ya seperti ini, lumayan bagus terus.
daripada saya kok turun ke Weleri, kan dari Sukoharjo Weleri aja ini udah hampir 1 jam teman-teman kalau jalan padat ramai. Jadi kan nggak usah balik lagi ke Weleri, lanjutin aja ke timur aja, lewat dari Sukoharjo Kamboja kan lebih enak, lewat jalur selatan. Sekalian nyobain trek sini, siapa tahu kan kok orang sini ada yang mau ke Semarang gitu kan pas. Mudah-mudahan aja nanti nyantol nih teman-teman. Tapi kurang tahu juga karena saya belum pernah ngerasain on-beat di sini. Tapi kalau di Sukoharjo emang saya kalau dapat orderan dari Weleri ke Sukoharjo memang nggak pulang dulu. Saya tungguin di situ sampai 30 menit, 1 jam lama-lamanya itu. Dan di situ juga spotnya lumayan sih. Saya juga sering dapat orderan, tapi orderannya itu di area situ aja. Jarang, maksudnya itu jarang dapat orderan ke arah pulang ke Welerinya gitu kan. Dulu pernah, udah lama sih sebelum pandemi itu saya pernah dapat orderan dari stasiun sampai Weleri, terus dari stasiun Weleri sampai ke Sukoharjo, nyambung lagi dapat orderan dari Sukoharjo nyampe ke Kendal. Itu sangat istimewa itu. Yang diinginkan para driver Grab itu kebanyakan seperti itu. Jadi kan kita antar dari sananya itu dapat orderan lagi ke arah pulangnya lagi. Tapi rasa-rasanya juga tidak mungkin gitu kan. Biasanya kalau dapat orderan di area situ ya udah mandek aja di situ, cuman di sekitaran itu aja muter-muter gitu. Kalau dapat arah ke pulangnya itu ya kemungkinan sedikit 20% pasti ada. Ya teman-teman, kemarin pas 1 minggu yang lalu kan sebenarnya saya itu mau vlog juga kan, antar saudara ke airport di Solo itu kan. Cuman saya lupa bawa handphone yang satu. Jadi waduh, ini pas banget tadinya saya ini kan sekalian mau upload gitu kan, trek ke Solo lewat jalan tol gitu seperti apa gitu kan. Sebenarnya saya mau upload seperti itu, karena lupa bawa handphone yang satu. Jadi ya wis nggak apa-apa lah. Pas sebetulnya itu kan juga momen langka juga kan, nggak mungkin saya ke Solo itu kan tiap hari atau apa kan. Itu kan cuman pas dapat ini aja, dapat charteran dari saudara atau tetangga aja. Nah di sini juga ada tempat wisata itu. Nah ini wisatanya, ini wisata Pelantera. Jadi di sini adalah kebun buah ini. Semua ini luas wilayahnya berapa hektar ini kebun buah. Jadi wisata di sini saya sarankan mendingan teman-teman ini kan pas musim durian atau musim rambutan, pas musim buah di sinilah. Jadi enak kalau musim buah di sini. Wisata di sini itu biasanya ramai pengunjung. Jadi kan kalau wisata di sini enaknya kan sambil metik buah, dimakan di tempat itu kan enak. Jadi wisata ini memang bukanya itu pas musim buah. Jadi keliling naik kereta mini itu kan, sambil kita turun metik yang matang gitu kan, seperti mangga atau rambutan atau durian itu kan ada di sini teman-teman. Memang disediain, cuman kan kita tidak boleh diizinkan untuk makan banyak. Kalau makan banyak kan nanti ada administrasi atau kita bisa beli langsung sama pengelola wisatanya di situ. Itu tempatnya di sini adalah apa namanya tadi? Desa Ngebruk kalau tidak salah ya. Jadi ada wisata Pelantera. Itu wisata taman buah. Jadi wisata sekaligus kita bisa menikmati tanaman yang berbuah di situ. Jadi selain tadi ada wisata Curug Sewu, kita bisa menikmati wisata buah. Ini teman-teman ini. Jadi ini kalau ke lurus itu bisa ke Ngalian, Bejen. Nah, kita ngambil yang kiri ke arah Boja. Jadi di sini adalah pertigaan terpenting ini di salah satu pertigaan di Sukoharjo. Kenapa ini teman-teman? Ditutup ya.
Waduh, ini kurang beruntung ini. Coba kita tanya ke situ teman-teman. Bentar ya. Bu, derek tangklet. Nek ke Semarang Boja lewat sini sakit Bu. Sarean nganan, Tugu lurus. Mungkin nembusnya jalan niku malih. Oh, nggih. Oh, ngeten. Tapi mriki ya jalane sairap Bu lah. Heeh. Mriki sing Saya lumayan. Oh, nggih. Oh, ngoten nggih. Matur suwun, Bu. Berarti mangke lurus niki sarean. Kuburan nganan, Tugu terus lurus. Oh, nggih. Nggih, matur suwun, Bu nggih. Oke teman-teman, tadi habis tanya di warga sekitar lewat jalur ini, sebenarnya ini jalur Kembejen ke Temanggung, katanya juga bisa. Tidak apa-apa lah, kita lewat jalur sini, yang penting kita nyampe Boja. Tadi jalur yang ditutup itu sebenarnya jalurnya bagus. Nah, kata ibu tadi kalau pas musim hujan, kalau ada hujan seperti ini jalan ditutup karena rawan longsor katanya. Cuman itu kan mengantisipasi untuk pengendara mobil atau motor itu memang tidak dianjurkan kalau pas lagi curah hujan seperti ini lewat situ. Jadi disarankan mendingan lewat sini, ya sama aja nanti nyampainya ke Boja juga. Cuman saya sarankan teman-teman yang belum tahu atau belum pernah lewat sini, mendingan tanya-tanya aja lah, jangan pakai Google Map. Karena kalau pakai Google Map nanti takutnya, biasa kalau daerah pegunungan saya yang sering itu kan dilewatin jalur yang tidak bisa dilewatin mobil. Jadi kalau teman-teman pakai motor gitu kan tidak apa-apa. Nah, kalau kok teman-teman pakai mobil itu saya sarankan kalau daerah pegunungan seperti ini jangan sekali-sekali ambil Google Map gitu kan. Kalau di daerah kampung, cuman kalau ikutnya di jalur kota masih aman. Gitu teman-teman. Ya mungkin ini saya juga sudah pernah lewat sini, cuman saya udah berapa tahun yang lalu. Kayaknya saya dengan kondisi jalan sudah lupa. Tadi kan saya nanya lagi sama ibunya itu, siapa tahu kalau saya juga masih ingat jalan sini juga sih. Masalahnya udah berapa tahun yang lalu saya lewat sini. Saya kan pernah nembus ke Bejen, itu sering lewat sini dulu emang. Tapi udah 8 tahun yang lalu teman-teman. Dengan kondisi sekarang ini kan emang bener-bener apa ya, bisa dikatakan saya udah keder. Jadi udah lupa dengan kondisi jalan lewat sini. Ini baru saya coba lagi setelah 8 tahun yang lalu. Mudah-mudahan aja tidak nyasar sampai ke Temanggung ya. Ya benarnya kalau nyasar ya balik lagi. Aduh, kalau bisa sih jangan nyasar. Mudah-mudahan bisa sampai jalur di Boja dengan selamat lagi. Amin amin. Mana ya, seharian katanya nanti seharian ambil kanan gitu kan. Ini sehariannya kok belum lihat saya juga. Daerah mana sehariannya ini? Ya sama aja sih aspal, tapi kata ibu tadi ada yang rusak gitu jalannya. Mungkin ini ya karena
tidak tahu kondisi jalan sini juga, saya ya baru lewat ini lagi setelah 8 tahun yang. Kalau lewat jalan yang tadi itu saya udah berapa kali ya. Itu emang jalannya bagus teman-teman. Emang jalannya bagus tadi itu. Jalannya cor semua. Cuman kalau jalan sini saya jalanin lagi baru kali ini. Oh ya teman-teman, mungkin vlog hari ini saya cukup aja ya, karena ini saya juga masih nanti tanya-tanya juga sama warga jalur ke Mbojanya lewat mana ya. Nanti tak sambung lagi kalau udah nyampe ke Bejen atau di Semarang. Oke, jangan lupa teman-teman bantu channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen ya. Oke, balik lagi teman-teman. Alhamdulillah setelah kita melalui rintangan tadi, jalannya emang bener-bener ini pas mobil, jadi tidak bisa untuk paprasan. Tapi di tadi jalan yang tembusan itu banyak pemuda Karang Taruna sekitar warga desa situ ya. Itu ada yang ini jagain, saling pantau jalannya, jadi alhamdulillah aman. Karena kan di titik-titik yang rawan atau jalan rusak itu emang banyak pemuda-pemuda sekitaran situ sih, jadi aman. Ini tadi kita baru selesai jalan rusak dan sekarang kita melintasi di jalur-jalur karet sama ini kebun perhutani juga ya. Alhamdulillah kita sudah melewati rintangan, karena tadi sebenarnya mau terusin vlog cuman susah karena saya sendiri tidak bawa holder, jadi kan tidak bisa ditaruh di situ HP-nya. Kalau dipegang ini kan susah. Kalau mobil off-road aja kan oleng kayak gitu, apalagi mobil seperti ini ya, mobil keluarga. Jadi ya maklum lah. Tapi kalau tadi ada penumpangnya itu teman-teman kayaknya kok pada mabuk gitu. Jadi kan kondisi jalan itu benar-benar gelombang semua itu. Tapi karena ini ring 15 ya, ring 15 Avanza Toyota Veloz itu kan agak lumayan lah kalau untuk jalan-jalan seperti itu. Kalau pakai ring 13 atau 14 itu ya terasa banget. Ini ya, memang terasa pakai ring 15, cuman kan masih agak lumayan daripada pakai ring yang di bawahnya ini. Oke teman-teman, ini bentar lagi kita juga nyampe di jalan raya selatan tadi ya. Ini nyambungnya, ini sebenarnya apa namanya, ini jalur penghubung dari Singorojo ke Temanggung sebenarnya. Cuman karena kondisi jalan yang tadi ditutup itu kan sebenarnya itu rawan longsor, satu rawan longsor, dua emang tanjakannya terlalu curam. Karena kayaknya tadi saya tanya-tanya sama pemuda di sekitar situ, jalan yang sana dibikin ulang lagi, dibikin sebelahnya, jadi nggak tanjakan lagi, dibikin agak panjang dan berbelok-belok. Jadi karena apa namanya, di jalan yang tadi ditutup itu kan sering rawan apa namanya, laka lantas, karena mobil kan ndak ini kan tanjakannya kan terlalu 60 derajat kayaknya. Jadi emang sangat berhati-hati. Nah, oke teman-teman, ini kita nyampe di pertigaan Singorojo, tepatnya ini di depan Polsek kalau tidak salah ya. Nah, ini di depan Kecamatan Singorojo ini teman-teman. Nah, penampakannya nih. Depan situ nanti ada Polsek. Ah, betul nih, ada Polsek. Jadi ini jalan utama tadi teman-teman. Ini dari Sukoharjo yang apa namanya, Patean itu nembusnya ya, kalau tidak ditutup emang jalurnya sini lewatnya. Ini kantor polisi ini teman. Jadi emang jalan ini selain luas, emang jalannya bagus teman-teman. Karena tadi kan memang tidak tahu ya rekonstruksinya jalan itu kan kok
kok kayaknya apa tanjakannya itu seperti 60 derajat, jadi kan untuk mobil-mobil muatan itu kan, nah itu kendalanya kebanyakan tidak kuat nanjak, jadi dia mundur lagi terus hilang kendali, jadi laka seperti itu. Nah sekarang ini dibikin jalan alternatif lagi biar tidak tanjakannya tidak terlalu curam, cuman agak berbelok-belok katanya tadi pemuda yang apa namanya yang jaga di jalan rusak, jalan tembus tadi. Nah itu teman-teman. Di sana itu ada Gunung Ungaran sebenarnya teman-teman, cuman ini kendalanya kan berkabut. Motornya bising banget ini. Seharusnya motor itu lewatnya bukan sini ya, itu seharusnya ikut apa namanya di Mandalika. Seharusnya ikut apa motor GP, tidak lewat sini pakai knalpot burung kayak mengganggu telinga. Oh ya teman-teman, ini kan kaca saya buka, jadi kan bising sekali kalau ada motor knalpot suara keras seperti itu. Oh ya, next lanjut teman-teman. Ini kan kita nyampe di Singorojo. Nah, alhamdulillah di Singorojo kok ternyata tidak hujan teman-teman. Mungkin tadi cuaca mendung dan hujan itu cuma ada di Sukoharjo tadi itu. Nah ini di Singorojo ternyata cerah, sangat bagus cuacanya. Dan kebetulan akunnya juga masih diem aja, tidak ada cantolan, tidak berbunyi karena di sini apa namanya banyak hutannya, jarang kampungnya, yo tidak apa-apa lah, maklum aja. Mungkin nanti kalau nyampe di Imboja ya baru kita lihat reaksinya di sana. Oke, mendingan kacanya saya tutup dulu dan nyalain AC aja teman-teman ya. Ini kan agak panas dikit, nah, jadi tadi banyak apa motor tuh lalu lalang, jadi agak berisik. Oh ya teman-teman, nah di sini pas banget kalau ini apa namanya tidak berkabut, tidak banyak kabutnya. Itu kalau pagi mungkin ya, itu lihat Gunung Ungaran bagus banget di sini teman-teman, sangat bagus banget malahan. Kalau dari Singorojo ke Ungaran itu ya jaraknya udah deket sih, paling berapa kilo gitu kan udah nyampe Ungaran, perbatasan antara Kendal sama Kabupaten Semarang dan Kabupaten Solotigo, itu udah deket. Kalau ke Ungaran itu kan bisa langsung ke Ambarowo, jadi pas titik puncaknya itu Bandungan, Kecamatan Bandungan. Oke teman-teman, ini kita nyampe di SMA Negeri 1 Singorojo. Nah Singorojo itu salah satu kecamatan terbesar di Kabupaten Kendal. Jadi Singorojo itu luas wilayahnya itu kalau dipencar jadi 3 itu bisa, jadi 3 kecamatan sebenarnya bisa. Cuman Singorojo itu kan luas wilayahnya itu banyak hutannya teman-teman. Jadi di Singorojo itu juga ada hutan lindung Keraton Jogja itu kan juga ada. Terus seperti tadi itu PTP Perhutani yang Karet Cengkai itu kan luas sekali. Jadi makanya di Kecamatan Singorojo itu desa-desanya itu sangat pelosok-pelosok semua. Jadi antara desa yang sebelah utara mau ke kecamatannya itu jaraknya jauh banget teman-teman. Dan seperti di daerah kecamatan yang di pinggiran pantai gitu kan, seperti Kecamatan Meleris, Kecamatan Rawasari gitu kan, emang bener-bener deket. Kecamatannya itu kan deket-deket, jadi luas wilayahnya kecil. Kalau Singorojo itu sebenarnya bisa dipecah jadi 3, cuman tidak mungkin kalau dipecah karena kan luas wilayahnya itu penduduknya sedikit, kebanyakan hutannya gitu teman-teman. Ayo sebentar lagi ini kita nyampe di Kecamatan Boja. Nah, di Kecamatan Boja ini adalah kecamatan ramai, kecamatan kecil tapi ramai teman-teman.
karena di Boja itu penduduknya sangat padat juga, hampir sama seperti di Sukoharjo. Jadi di Boja ini juga banyak tenaga kerja luar negeri, itu kan banyak yang merantau ke luar negeri, jadi kan kecamatannya jadi ramai gitu kan. Untuk perkembangan kecamatannya itu keluar masuk uang itu kan dari hasil rantau gitu juga udah ramai. Mudah-mudahan nih teman-teman ya, di Boja dapat cantolan ke Semarang ya. Sekarang ini menunjukkan pukul 2.53, artinya ini sebentar lagi kita jam 3, dan sebentar lagi juga kita dari Boja ke Semarang juga tidak begitu jauh sih. Dari Boja ke Semarang paling setengah jam udah nyampe, dan saya tadi janjian sama customer itu setelah asar atau jam 3 lebih ya. Kalau nyampe sana terlambat juga tidak apa-apa, karena si customer juga tidak terburu-buru pulang. Jadi dia juga sekarang ini masih menyelesaikan kerjaannya di rumah juga teman-teman. Oke, buat teman-teman juga yang baru gabung ya di channel ini, pokoknya jangan sungkan lah minta bantuannya dengan cara subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Mudah-mudahan channel Dori Grip juga cepat dimonetisasi dan semakin berkembang. Oke, next kita sebentar lagi akan memasuki ke Kecamatan Boja. Di Kecamatan Boja itu dulu juga bekas peninggalannya Belanda, karena di situ banyak rumah-rumah bekas bangunan Belandanya banyak teman-teman. Jadi di situ juga ada ini makam pahlawan juga, karena di Boja dulu banyak pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ya. Di sana juga banyak. Dulu pas waktu perang itu pakai bambu runcing itu kan, orang Boja tuh banyakkan bambunya dari Temanggung semua itu ambilnya. Terus kata orang dulu kan, setelah ambil bambu kan dicoba japi ya, dikasih mantra-mantra atau dikasih wejangan sama Pak Kiai itu. Jadi kan selain tidak cuman perang aja kan, dikasih wejangan biar dikasih doa. Ya alhamdulillah hasil perjuangan dari bapak-bapak pejuang bangsa, alhamdulillah sekarang kan jadi merdeka. Oh, ini kok kita jadi bahas tentang kemerdekaan. Mendingan kita bahas tentang orderan aja ini ya teman-teman. Ini kita juga sudah masuk di Boja, belum dapat orderannya. Aduh, ini perut udah menunjukkan agak lapar juga teman-teman, setelah tadi lewat jalan goncang-ganjing, buminya goncang-ganjing, jadi perutnya juga ikut lapar ini. Ya ini kita juga udah nyampe di depan Puskesmas Boja teman-teman. Biasanya di sini jam 4 sore itu rame banget ini. Rame ini penjual di pinggir jalan seperti ini. Banyak banget teman-teman. Seperti hari puasa itu kan di sini macet kalau sore. Nah, ini kan berhubung enggak musim lebaran, enggak bulan-bulan Ramadan, jadi ya seperti ini penampakannya. Tapi kalau jam 4 sore emang di sini ramai penjual kaki lima itu kan, yang bermunculan dadakan itu di pinggir-pinggir ramai. Nah, sebentar lagi ini kita masuk di area pasar teman-teman. Nah, dari depan situ ini pohon ini adalah ini bundaran, ini terminal Boja teman-teman. Depan situ terminal Boja. Jadi kalau angkutan dari Weleri sampai ke Boja ya habisnya di sini. Berarti kalau kalau mau nyambung ke kampung-kampung itu kan ada transport kampung itu kan. Kalau enggak ya order Grab aja. Nah, ini pasar ini teman-teman, pasar. Tadi enggak keliput karena tadi saya ke pasarnya itu. Nah, sebenarnya
saya mau lewat ke apa namanya, ke makam pahlawan, jadi kok muternya agak lumayan sih, jadi nggak usah lah lewat sana. Mungkin nanti saya tunjukin jalan yang ke makam pahlawannya aja di pertigaan. Nanti kan yang ke arah Semarang itu kan ke kirinya nanti ada makam pahlawan. Sebenarnya lewat dari lampu merah depan situ bisa teman-teman, cuman untuk menyingkat waktu saya juga biar sampai di Semarang nggak terlalu sore ya, karena customer juga udah nungguin pastinya karena udah janjian waktu. Jadi kan nanti kapan-kapan kalau saya pas ada orderan Kamboja, saya kasih lihat di makam pahlawannya. Jadi tidak cuman saya omong doang kalau di Kamboja itu ternyata punya sejarah di era 45 dulu, di era kemerdekaan. Ya teman-teman, ini kita bentar lagi nyampe di lampu merah Kecamatan Boja. Jadi ya, tujuan saya ini yang lurus ke sana teman-teman. Nah, kalau yang ke makam pahlawan sebenarnya belok kiri, terus berapa meter nanti ambil ke kanan bisa. Terus nanti lewat pertigaan yang sana sebenarnya bisa, cuman karena tadi itu kita harus menyingkat waktu ke Semarang biar tidak terlalu ini sih, terlalu ke sore. Nah, ini mobil-mobil besar ini sebenarnya ini dari Bandungan teman-teman. Bisa dari Bandungan, bisa dari Semarang ini. Ini mobil wisata. Karena di Kamboja juga ada ini, apa namanya, wisatanya juga banyak sih. Seperti kolam renang gitu kan, ada outbound, ada juga pemandian air hangat di Kecamatan Limut sana. Itu ada juga pemandian air hangat. Itu rame juga pengunjungnya teman-teman. Kayaknya itu juga habis dari sana sih, habis dari pemandian air hangat. Nah, kalau naik ke atas lagi itu ada tuh di apa namanya, Desa Medini atau apa itu ya, Medini ya, betul, itu kebun teh, itu ada juga wisata kampung situ kan, juga ramai banget. Pemandangannya sangat bagus. Itu letaknya di sebelah utaranya Gunung Ungaran. Nah ini teman-teman, kita nyampe di pertigaan. Jadi di pertigaan ini itu juga bisa menghubungkan ke yang ke kanan, itu bisa menghubungkan ke Kabupaten Semarang atau Ungaran, bisa juga nyampe nanti ke Bandungan atau ke Solotigo. Jadi nah ini yang ke kiri, yang ke kiri sana itu makam pahlawan teman-teman. Nah ini kan yang ke kanan sana bisa Bandungan, Ungaran. Lah saya yang ambil ke apa namanya, yang lurus ini langsung ke Semarang, nanti nembusnya di Pijen. Nah bentar lagi ini berapa meter dari situ itu nanti ada perbatasan juga selamat datang di Kabupaten di Kota Semarang itu teman-teman. Nah, jadi Kabupaten Boja itu salah satu kecamatan perbatasan yang menghubungkan antara Kabupaten Kendal sampai ke Kota Semarang. Jadi sebelah selatan timur itu pas di Kecamatan Bojanya perbatasannya. Nah, kebetulan saya juga pas di sebelah barat, paling barat Kabupaten Kendal, yaitu perbatasan antara Kabupaten Kendal dan Kabupaten Batang. Jadi saya terletak di paling barat. Nah, Kabupaten Boja ini terletak di paling timur selatan. Jadi ini saya dari barat utara ini teman-teman, nyampe ke selatan timur. Bayangkan kalau dari Rawasari ke sini ke Boja ini kurang lebih jarak tempuh sekitar 40 km teman-teman. Jadi membutuhkan waktu 1,5 jam. Tuh dari rumah dari Rawasari sampai ke Boja itu membutuhkan jarak tempuh 1,5 jam normal itu 60 km per jam. Nah, bentar lagi ini kita masuk di Kota Semarang teman-teman. Jadi kalau rute dari Sukoharjo ke
Semarang itu adalah rute paling selatan atau rute 3. Kalau saya bilang rute utama atau rute 1 itu dari Weleri sampai Semarang itu jalur Pantura. Terus kalau rute kedua dari Weleri sampai ke Semarang bisa melewati jalur tengah, yaitu menghubungkan antara Kecamatan Pegandon dengan Kecamatan Kaliwungu, itu jalur tengah. Nah, saya ini mencoba melewati rute paling selatan atau rute ketiga. Jadi saya melewati rute ketiga, melewati jalur selatan, jalur ekstrim. Tapi sekarang udah ekstrim lagi ya, karena jalurnya udah bagus banget, jalannya udah cor-coran. Mungkin tadi karena ditutup rawan longsor dan membuat jalur baru lagi. Ya kita tunggu aja, mudah-mudahan cepat selesai dan bisa dilewati layaknya umum gitu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin udah dulu ya vlog hari ini. Ini udah capek saya. Tadi dari Sukoharjo. Sebenarnya tadi kalau lewat yang jalur rusak saya ini, waduh, itu nggak bisa megangin sih. Nggak ada holder untuk taruh di sini, jadi ya udah cukup capek teman-teman. Nanti saya sambung lagi di esok hari ya. Terima kasih banyak udah menyaksikan konten-konten dari Grab ya. Salam satu aspal, mudah-mudahan sehat selalu teman-teman, selalu hati-hati di jalan. Pokoknya jangan terburu-buru karena keluarga menanti di rumah. Oke teman-teman, udah dulu ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bantu dukungan channel mudah-mudahan channel dari Grab bisa berkembang ya. Amin amin amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.